atas kerjasamanya dan supportnya. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari juga kita aturkan selawat beriring salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memberi kita petunjuk sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada hadirin yang berbahagia, yang saya hormati pada saat ini, saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh para peserta webinar. Khususnya saya serahkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang berkenan dengan ikhlas untuk mengikuti dan mengisi acara webinar kami ini. Yang saya hormati pada saat ini adalah Ketua IDI Wilayah Riau, yaitu Dr. Zul Asdi, spesialis bedah. Dan selanjutnya yang saya hormati Dr. Marhan, Ketua IDI Kota Pekanbaru. Seterusnya yang saya hormati Ketua Ikatan Ahli Patologi Indonesia Cabang Riau, Dr. Wid, spesialis patologi anatomik. Sebelum kita melaksanakan acara ini, alangkah baiknya sama-sama marilah kita lantunkan lagu Indonesia Raya agar menambah rasa kebangsaan kita, persatuan kita, dan kecintaan kita kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan, dan nanti akan selanjutnya sama-sama kita dengarkan lagu Ikatan Dokter Indonesia yang akan sama-sama kita tayangkan, sehingga dengan lagu ini kita berharap persatuan IDI makin jaya, makin bersatu, makin kokoh, dan tidak bisa dipecah-pecah lagi. Untuk itu marilah kita sama dengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars IDI.
Baiklah para hadirin yang berbahagia, kita sama-sama telah selesai mendengarkan, menghayati dan melantunkan lagu Indonesia Raya, diiringi dan disandingkan dengan lagu Mars ID. Mudah-mudahan dengan lagu tersebut dan Mars tersebut menambah rasa kecintaan, rasa pengorbanan kita sebagai seorang dokter-dokter yang berkorban demi bangsa dan negara, demi kemajuan bangsa Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, guru-guru yang saya hormati, para profesor yang hadir pada saat ini, setelah kita mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, dan disertai dengan lagu Mars ID, rasanya tidak lengkaplah acara ini apabila tidak disertai dengan doa. Karena sesungguhnya keberhasilan suatu acara tidak terlepas dari penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk pemimpin doa pada saat ini, kebetulan saya langsung ditunjuk untuk memimpin doa. Mudah-mudahan acara kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembacaan doa, kita akan mengikutkan dengan cara Muslim, dan bagi saudara-saudara saya, para guru, para profesor, dan dosen-dosen sekalian yang saya hormati, menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Baiklah, marilah sama-sama kita tundukkan kepala sejenak. Kita tengadahkan tangan memohon keridhaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan acara kita diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadin wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawit alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afi hindal hisab. Ya Allah, Tuhan penguasa alam semesta, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kelancaran kegiatan kami pada hari ini. Ridhoilah kegiatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan Maha Kuasa, berikan juga kami seluruh dokter di Indonesia dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kami semua mampu melaksanakan tugas kami sebagai seorang dokter dalam menyehatkan bangsa ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah negeri kami juga, ya Allah, yang pada saat ini Engkau coba dengan wabah pandemi COVID-19. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sergalah sinra daripada penyakit-penyakit tersebut, ya Allah, sehingga kami bisa berbakti seperti sedia kala-kali, seperti normalnya kehidupan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan juga pemimpin-pemimpin kami selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan jadikanlah negeri kami ini, ya Allah, menjadi negeri yang Engkau rahmati dan Engkau redai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakum minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma subhanakallahumma tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah para hadirin sebahagia yang berbahagia, kita sudah sama-sama melantunkan doa kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan apa yang kita lantunkan, apa yang kita bacakan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara para hadirin yang saya hormati, para guru, profesor, dan sejawat sekalian, jika berada di tanah Melayu, rasanya tidak lengkaplah apabila kita tidak melantunkan pantun. Izinkan saya melantunkan dua buah pantun yang akan saya sampaikan. Lancang kuning berasal dari tanah Melayu, dinakodai oleh nahkoda perkasa. Salam dan hormat dari kami, IAPI dan IDI wilayah Riau di Pekanbaru. Semoga acara webinar ini bermanfaat dan diberkati Tuhan Yang Maha Satu. Burung serindit cantik sekali, dipelihara
dalam sangkar yang indah dan berseri. Selamat datang para narasumber dan para hadirin webinar saat ini. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sepatah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua ID Pekanbaru, yaitu Dr. Marhan. Kepada yang terhormat Dr. Marhan, dipersilakan. Bisa. Terima kasih pembawa acara Dr. Agusri, mantap membawa acaranya. Mungkin nanti bisa diajak join untuk acara ide yang lain. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin, telah memberikan ridho, rahmatnya pada kita semua pada hari ini untuk dapat berkumpul dalam acara webinar kerjasama Ikatan Ahli Patologi Anatomi Indonesia Cabang Riau dengan ID Cabang Pekanbaru dan ID Wilayah Riau. Alhamdulillah, itu yang perlu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua ID Wilayah Riau, Dr. Zul Asdi SPP MKes. Yang saya hormati Ketua IAPI Riau dan sekaligus nanti narasumber Dr. Wiwit Ade Widiawati MBiomed SPPA, para narasumber Dr. Evif Sofra Tripriyadi SPB Konsultan Onkologi, Dr. Lisnawati SPPA Konsultan, Dr. Sarifah Hidayah SPF. Yang saya hormati juga para guru besar, senior, dan sejawat yang mengikuti acara webinar Acquisition of Thyroid FNAB, its role and clinical implication pada hari ini. Acara ini digaungkan dalam rangka memperingati Hari Internasional Patologi yang jatuh pada tanggal 11 November kemarin. Dan tak lupa juga buat para panitia yang sudah bertungkus lumus dari kemarin sudah acara ini menggagas juga ya memperlengkapi dengan IT-nya segala. Memang sekarang kita tidak bertatap muka tapi pertemuan melalui webinar online, simposiumnya online dan seminar. Para guru besar, sejawat senior sekalian, mari sama-sama kita jaga rumah besar Ikatan Dokter Indonesia yang pada saat ini barangkali banyak mendapat goncangan nanti mungkin oleh Ketua ID Wilayah Riau. Salah satunya adalah barangkali nanti akan ada organisasi setaraf Ikatan Dokter Indonesia, mungkin yang dibentuk oleh undang-undang atau apa saya juga belum jelas. Dan mari kita untuk sama-sama tetap berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia yang memang satu-satunya sebetulnya organisasi profesi bagi dokter. Dan selama ini IDI adalah rumah besar, jadi semua perhimpunan juga bergabung di Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian ada lagi masalah yang lain, yaitu masalah kedatangan dokter asing. Jadi dari salah seorang petinggi negara ini mengatakan bahwa diperlukan dokter asing karena kita membuang devisa ke luar negeri.
Sebetulnya kita tidak membuang devisa ke luar negeri karena yang keluar negeri itu bukan hanya pergi berobat mereka itu, tapi mereka pergi pelesiran, pergi ke Johor, pergi ke Singapura, pergi ke tempat lain ya, ke Thailand, itu sekalian plesir. Nah, jadi bukan hanya khusus untuk berobat. Barangkali lebih tepat lagi kalau misalnya pariwisata lah yang ditingkatkan, diperbaiki objek-objek pariwisata itu betul-betul dikelola dengan baik. Kalau saat ini kan kayaknya ya salah-salah saja. Kemudian kedatangan dokter asing ke sini juga perlunya untuk apa pada saat pandemi ini gitu loh. Ya, kunjungan ke rumah sakit jelas turun. Ke fasilitas klinik juga turun gitu loh. Jadi mau ngejar devisanya dari mana gitu loh. Dan untuk Indonesia sudah ada program JKN. Jadi kalau mau dibilang kita akan mencari uang sebanyak triliunan itu dengan program JKN ya sama juga karena kita membayar iuran 180.000 yang paling tinggi gitu loh. Jadi mungkin ya kurang tepat saatnya untuk mengundang dokter asing kemari gitu loh. Jadi itu yang jadi kita prioritaskan. Masalah-masalah ini juga masalah sejawat kita yang gugur pada saat melaksanakan tugas menghadapi pandemi. Semoga para sejawat dapat diterima di sisi Allah. Mungkin demikian dari kami di cabang Pekanbaru. Buat semuanya selamat mengikuti seminar online pada hari ini. Sebelum ditutup saya mau baca pantun. Burung kutilang suaranya merdu, sangat diminati seluruh orang. Salam hormat dari saya Idi Pekanbaru. Semoga acara ini membawa berkah. Dokter asing datang ke sini mengais rezeki di negeri berseni. Mohon maaf kami dari IDI, negeri ini memiliki tuan sendiri. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Marhan, Ketua IDI Wilayah Pekanbaru yang telah berkenan memberikan sepatah kata. Pesannya sangat-sangat bagus sekali. Kita harapkan kita menjadi tuan negeri sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan oleh Ketua Ikatan Ahli Patologi Indonesia Cabang Riau yang akan disampaikan oleh Dr. Wiwit Ade, M.Biomed Spesialis PA. Kepada Dr. Wiwit dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agus atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ketua IDI Wilayah Riau, Dr. Juasdi Spesialis Bedah MKes, Ketua IDI Cabang Pekanbaru, Dr. Mahan Effendi, kemudian yang terhormat pembicara pada seminar hari ini, yaitu Dr. Sarifah Hidayah, Spesialis Forensik Mediko-Legal, kemudian yang terhormat Dr. Efif Sofra Tiabdi, Spesialis Bedah Onkologi, selaku Ketua Persatuan Bedah Onkologi Indonesia Wilayah Riau, dan yang terhormat Dr. Lisnawati, Spesialis Patologi Anatomi Konsultan yang juga sebagai Kepala Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Indonesia RCM yang berkenan bersedia sebagai pembicara pada webinar hari ini. Juga kami berterima kasih kepada
pihak yang mensupport yaitu dari Medipat dan Biogen Scientific. Sebelumnya saya menyampaikan sambutan, izinkanlah saya berpantun sebagai masyarakat Melayu di tempat kami selalu pantun selalu ada dalam satu kegiatan. Mari berlayar ke Tanjung Rokan, tapi sebelumnya pulang dulu mengair ikan. Kehadiran Profesor, Guru Besar, Dokter, dan teman sekalian kami haturkan. Selamat datang di webinar IAPI Cabang Riau dan IDI Cabang Pekanbaru seri 7 kami ucapkan. Selanjutnya, kepada Guru Besar, Senior, Moderator Dr. Gandhi, Spesialis Patologi Anatomi, kemudian kepada semua panitia yaitu teman sejawat patolog di Provinsi Riau dan para teman sejawat patologi baik di Riau ini maupun dari luar Riau dan seluruh peserta seminar virtual yang saya hormati dan saya sayangi. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan sehingga dapat hadir walaupun secara daring di seminar atau webinar pada pagi ini. Yang webinar ini diselenggarakan bersempena Hari Patologi Internasional yang jatuh pada tanggal 11 November dan juga mungkin kita kaitkan juga sebagai penghormatan karena sebelumnya ini juga tanggal 25 November adalah Hari Guru. Webinar kali ini kami memberikan topik istilahnya membumi ya, karena saya rasa topik ini masih dibutuhkan bagi sejawat patolog baik secara untuk penyegaran, untuk mengingat kembali ilmu mengenai tiroid ini. Webinar kali ini berjudul Accuracy of Thyroid VNA, peranannya, its role and clinical implication. Yang diselenggarakan alhamdulillah oleh IAPI Cabang Riau bekerjasama dan disupport oleh IDI Cabang Pekanbaru. Karena IDI Cabang Pekanbaru ini dan wilayah Riau sangat aktif sekali dalam menyelenggarakan webinar baik bersifat lokal maupun bersifat nasional. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala partisipasi para sejawat profesi patologi anatomi maupun profesi lain yang ikut dalam acara webinar pada pagi ini. Dan tentu juga pada pembicara kami tentu saja mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dan tentu kami meminta maaf pada semuanya apabila ada kekurangan atau ketidaknyamanan pada seminar hari ini. Semoga dengan mengikuti seminar ini dapat diambil manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Rabbil alamin. Demikianlah sambutan saya. Sebelumnya saya tutup dengan pantun lagi. Pantun kedua, biasanya pantun kedua, tadi pembukaan dan sekarang yang terakhir. Siang-siang makan di pasar. Nah, karena makannya dipercepat karena kepanasan. Dengan webinar kita belajar, tambah ilmu, tambah wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua IAPI Cabang Riau, Dr. Wid, Spesialis Patologi Anatomik, yang telah memberi kata sambutan. Untuk selanjutnya, untuk terlaksananya acara kita pada hari ini, jika tidak disahkan oleh pemimpin kita di wilayah ini, yaitu Ketua IDI Wilayah Riau, otomatis acara kita tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk itu, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IDI Wilayah Riau, yang akan disampaikan oleh Dr. Zul Asdi, spesialis bedah. Untuk itu,
waktu diberikan kepada Dr. Zul Asdi. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Ri Yakub, SPPA, sebagai moderator, Dr. Wiwit, spesialis patologi anatomi, Ketua IAPI Cabang Riau, kami melihat acara ini baik sekali, dipersiapkan dengan rapi, nuansa Melayunya juga sangat kentara, dan ajunya juga bagus. Alhamdulillah, selamat untuk panitia dan kita semua yang mempersiapkan acara ini dengan baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Allah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam sebuah acara webinar yang diadakan oleh IAPI Cabang Riau dalam rangka Hari Patologi Internasional. Tentu saja yang kami hormati Ketua ID Pekanbaru, narasumber baik dari Riau maupun dari Jakarta atau dari luar Riau, seluruh peserta yang hadir pada hari ini, Ketua IAPI Cabang Riau, dan seluruh pengurus, guru besar, senior yang ada di IAPI Cabang Riau, dan seluruh kita yang hadir. Saya melihat sudah hampir 350 lebih peserta yang hadir nih. Luar biasa pada pagi hari ini sudah berkumpul kawan-kawan dalam rangka mendapatkan ilmu. Tentu saja kami dari ID Wilayah Riau memberikan apresiasi untuk beberapa kalinya IAPI Cabang Riau mengadakan acara seperti ini. Begitu juga ID Pekanbaru dalam webinar seriesnya. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan. Pertama, tentu kepada seluruh peserta dan seluruh narasumber dan kita semua agar pertemuan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi kita bersama. Yang kedua, tadi Ketua ID Pekanbaru menyinggung soal masalah dokter asing. Ya, ini adalah satu hal yang harus menjadi concern kita bersama karena pemerintah secara terbuka sudah mengatakan akan mendatangkan dokter asing satu paket dengan rumah sakit asingnya. Saya tidak paham seperti apa maksud pemerintah, apakah nanti akan membantu JKN juga. Seperti Kota Pekanbaru misalnya, penduduk 1,2 juta, ada 30 rumah sakit di sini. Rumah sakit apalagi yang mau dibangun. Tapi kita dengar-dengar mungkin mereka akan masuk dulu ke Medan, Bali mungkin, atau Jakarta. Jadi marilah kita bersama dalam bentuk keluarga besar ID memantau, mengamati, dan memberikan masukan kepada ID juga melalui perhimpunan tentang isu ini. Termasuk juga bukan hanya rumah sakit, tapi termasuk juga klinik utama. Kita tahu klinik utama ada klinik yang dikelola sama dokter spesialis. Itu juga akan mereka investasi bisa sampai 70% saham milik dari asing itu. Nah, ini satu isu yang penting untuk kita bahas. Jadi juga Dr. Mahan mengatakan soal isu upaya-upaya agar ID ini pecah. Mungkin sedikit saya minta waktu untuk menjelaskannya. Sebetulnya di Undang-Undang Praktek Kedokteran itu jelas sekali di pasal 12 pasal 13 itu dikatakan bahwasanya satu-satunya organisasi profesi dokter adalah ID. Satu-satunya organisasi dokter gigi adalah PDGI. Jadi di undang-undang itu ID itu kuat sekali posisinya. Nah, namun ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak nyaman dengan ID sebagai satu organisasi. Mereka melakukan judicial review ke MK 2 kali dan 2 kali gagal. 2 kali gagal, artinya tidak berhasil. Itu yang mengajukan judicial review itu bukan juga dokter-dokter muda, tapi dokter senior yang sudah lama juga di organisasi. Kita tidak paham apa maksudnya. Nah, di sana juga dikatakan dengan praktek kedokteran itu bahwasanya setiap perhimpunan itu
mempunyai kolegium sendiri. Jadi perhimpunan patologi anatomi tentu saja punya kolegium patologi anatomi. Perhimpunan Obgyn punya kolegium untuk mendidik. Nah, sekarang dengan aturan baru yang direncanakan, tapi ini baru draft dan mungkin 2021 belum dibahas, itu akan dipecah. Kolegium itu sendiri-sendiri nanti. Kolegium itu sendiri, perhimpunan sendiri. Jadi perhimpunan patologi anatomi itu nggak punya ruang kekuasaan untuk mendidik lagi. Mendidik untuk dokter patologi anatomi, dokter Obgyn nggak punya hak karena kolegium dipisahkan dari perhimpunan. Ini harus dilawan ini, harus dilawan. Kalau perhimpunan dengan kolegium dipisahkan, maka perhimpunan akan menjadi semacam kelompok paguyuban aja lagi, kelompok arisan, kumpul-kumpul dan sebagainya. Jadi ini penting sekali. Jadi mungkin kalau ada yang ingin untuk mempelajari lebih dalam, kita akan bicarakan nanti terpisah. Kemudian kami juga masuk tentang undang-undang Dikdok. Tadi undang-undang praktek kedokteran ya, dibilang teman-teman. Nah, undang-undang pendidikan kedokteran juga sedang lagi direvisi sekarang. Ini penting. Dan sekarang sudah masuk hari ini, minggu ini sedang dibahas di DPR. Undang-undang pendidikan kedokteran. Nah, tolong dipantau dan kita juga punya rancang undang-undangnya karena menyangkut nasib kita semua ke depan itu. Ya, jadi maksud kita semua dokter harus perhatikan setiap perubahan aturan regulasi negara soal itu. Saya ingin mengatakan kepada kita semua agar di masa COVID ini ya pertama kita mengatakan bahwasanya COVID ini belum selesai, jangan terlalu cepat untuk merasa aman. Dr. Lina Burhan juga bilang, kalaupun vaksin nanti ada, tetap 3M itu tetap harus dijaga. Dan kasusnya untuk dokter yang sakit dan meninggal bukan yang berkurang, malah sekarang meningkat. Lalu kita mengatakan di zaman COVID ini juga kasus laporan-laporan hukum, kasus-kasus hukum ini juga meningkat. Mungkin perhatian khusus kepada kawan-kawan yang di patologi klinik, patologi anatomi, atau yang jadi kemarin ada kasus di suatu rumah sakit di mana terjaga periksa urin pasien, urin diperiksa hasilnya nona positif hamil. Lalu entah kenapa disuruh ke dokter Obgyn periksa tidak mau, pergi ke rumah sakit lain. Rumah sakit lain dikatakan negatif hamil dari urin saja. Lalu rumah sakit pertama dituntut. Sekarang lagi masuk ke Polda, kita lagi kawal bahwasanya memang ada sekelompok di luar dokter yang ingin mencari-cari kesempatan untuk kita bisa disalahkan. Ada juga kasus kesalahan penandaan golongan darah. Nah, jadi ini mungkin patologi anatomi ini penting sekali memperhatikan karena di sini ada second opini. Kadang-kadang kawan-kawan, mari kita saling menjaga etika dan terus berkomunikasi. Misalnya satu dokter PA membaca hasil PA-nya, kemudian pasien second opini, sebaiknya kita berkomunikasi dengan teman sejawat kita karena bisa jadi ada langkah-langkah upaya-upaya untuk mencari-cari kesalahan. Kami mentenggarai itu, dan saya sudah menghubungi Persi, saya sudah menghubungi Arsi, saya sudah menangkap ada sekelompok pihak yang bermaksud untuk menggugat-gugat rumah sakit di Riau ini, Pekanbaru ini. Nanti Dr. Wiwit kita pertajam di pembicaranya. Nah, itu. Jadi itu penting. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk memperdalam ilmu hukum kesehatan, kita sudah semester 2 sekarang nih. Jadi silakan nih lagi dibuka lagi untuk Januari hukum kesehatan di Unilab. Lalu kemudian tentu saja soal masalah etika tetap mungkin kita kawal bersama karena itu penting untuk hubungan antara dok. Ya mungkin itu hal-hal penting yang ingin kami sampaikan. Tentu saja kami gembira dengan perkembangan Ikatan Patologi Riau dan semua
dengan semua timnya, termasuk juga POI, ya, juga sudah ada POI Riau sekarang. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Para peserta, selamat untuk mengikuti webinar. Semoga ilmunya untuk bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Mohon izin Dr. Aga Surya Yakub, apakah kita langsung membuka acara ini secara resmi? Ya, dipersilakan Dr. Zulasdi. Tanpa dibuka secara resmi, otomatis acara kita tidak berlangsung dengan lebih sukses sekali. Terima kasih Dr. Rasdi. Ya, terima kasih. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar yang diadakan oleh ahli patologi cabang Riau dengan judul akurasi trade event. Akurasi trade event is role of the, mohon maaf saya ya, secara resmi kita buka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua ID Wilayah Riau, Dr. Zul Asdi, spesialis bedah, yang telah secara resmi membuka acara webinar kita pada hari ini. Para hadirin yang berbahagia, sedikit informasi buat kita bersama. Peserta webinar hari ini sudah mendekati 1.000 peserta. Dan alhamdulillah kami atas nama penyelenggara ID Wilayah Pekanbaru dan IAPI Cabang Riau mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi untuk keikutsertaannya pada acara webinar ini. Untuk selanjutnya, sampailah kita pada acara inti kita, yaitu pemateri berupa ilmiah untuk peningkatan wawasan dan pengetahuan kita, guna di dalam menambah pengetahuan ketika kita melaksanakan kegiatan praktek di lingkungan kita sebagai dokter, spesialis PA maupun penambahan wawasan bagi sejawat saya, dokter-dokter sekalian. Untuk itu sebelumnya izinkan saya melantunkan sebuah pantun lagi, karena ini memang di wilayah Melayu. Tanpa pantun rasanya tidak sempurnalah acara ini. Seorang anak berlari estafet di Sukajadi. Estafet berlari sambut menyambut. Agar acara ini cepat berlanjut, saya serahkan acara selanjutnya pada Dr. Gandhi. Dr. Gandhi kita adalah seorang moderator yang kesehariannya aktif di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan menyelesaikan pendidikan dokter spesialis PA-nya juga di Universitas Indonesia. Untuk itu saya serahkan acara ini kepada Dr. Dandi, kepada Dr. Gandhi, saya serahkan acara ini dengan sempurna. Terima kasih Dr. Agus. Aduh, Dr. Agus ini pantunnya mantap-mantap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para guru besar, para guru-guru senior dan rekan sejawat semua yang telah meluangkan waktunya untuk ikut acara webinar secara virtual di Bumi Riau ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk selama acara berlangsung memakai masker kita selalu pakai, mengingat kasus COVID di Riau, Pekanbaru pada khususnya masih cukup tinggi. Baik, tadi Dr. Agus sudah menyampaikan pantunya dan kami pun sudah memakai baju khas tradisional Melayu. Jadi Dr. Agus sudah menjual pantunya, saya akan beli pantunya. Izinkan saya berpantun juga. Pagi memancing saat fajar,
pulang siang membawa ikan. Menuntut ilmu haruslah sabar. Kelak sukses di masa depan. Mudah-mudahan dengan acara webinar ini akan menambah wawasan dan merefresh lagi ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Untuk menyingkat waktu, acara ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Kita ada 4 pembicara baik lokal maupun nasional yang akan terbagi menjadi 4 sesi yang akan diakhiri dengan sesi diskusi pada akhir acara. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai untuk pembicara pertama. Pembicara pertama adalah Dr. Syarifah Hidayah, spesialis farmakologi mediko-legal, spesialis forensik mediko-legal. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Riau dan menyelesaikan S2 spesialis di kedokteran di UI. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris MKEK ID Wilayah Riau dan Sekretaris Bidang 2 ID Cabang Riau. Baik, untuk lebih menyingkat waktu, silakan Dr. Syarifah. Beliau ini teman seperjuangan saya saat pendidikan. Waktu silakan 20 menit, Dr. Syarifah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gandhi. Benar ya Dok ya, kita seperjuangan waktu di FKUI ya Dok ya. Sering ketemu, beliau sering ikut otopsi dan membantu saya mengambil sampel jaringan. Yang terhormat, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ID Wilayah Riau, ID Cabang Pekanbaru, khususnya kepada IAPI Cabang Riau, serta kepada seluruh pembicara dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara kita pada pagi hari ini. Mungkin di sini saya hanya men-sharing ya tentang masalah. Kebetulan saya perwakilan dari MKEK di wilayah Riau. Nanti ini akan merefleksikan kita tentang bagaimana sih sebenarnya etika kita sesama sejawat, etika kita kepada pasien atau mungkin untuk ahli patologi mungkin hampir sama ya Dok ya, dan mungkin terhadap spesimen jaringan juga ada kode etiknya tersendiri ya Dok ya. Tapi saya nanti akan bahas secara umum untuk berbagi ilmu kepada dokter semua. Mungkin share screen bisa kali ya panitia. Bisa dibantu. Next slide. Perkenalan udah tadi ya Dok ya sama Dr. Gandhi. Next. Oke, mungkin kalau kita berbicara tentang etika itu Dok, kita balik lagi ke etika profesi kita sebagai dokter. Di mana etika ini berkaitan dengan baik dan buruknya tingkah laku individu dalam suatu pekerjaan telah diatur dalam kode etik. Prinsip dasar dari etika profesi yakni adalah yang pertama mungkin tanggung jawab ya Dok ya, di mana terhadap pekerjaan dan hasilnya ya memang kita harus bertanggung jawab, apalagi kita sebagai penyedia jasa terhadap pasien ya Dok ya. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan ini kita lihat itu dari segi pasiennya, apakah kita memang memberikan sesuai dengan haknya gitu ya Dok ya, dan itu ada diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang tentang Rumah Sakit. Nah yang ketiga adalah prinsip kompetensi. Nah ini jelas ya Dok ya, di mana kita bekerja itu memang harus sesuai dengan ranah kompetensinya kita. Jadi jangan dicampur adukan. Yang keempat adalah prinsip perilaku profesional dan kerahasiaan. Nah terkait dengan poin 4 itu mungkin hampir sama ya Dok ya, yang dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan ya, terutama di Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang tentang rahasia. Di situ akan di mana kita menghargai ya rahasia pasien, baik itu walaupun sudah meninggal sekalipun gitu ya Dok ya. Berikut. Nah
Tujuan dari etika profesi sendiri ya adalah mungkin agar profesional kita ya selaku dokter itu memberikan jasanya dengan secara baik ya dok ya, apalagi mungkin ahli patologi gitu mungkin ada kode etiknya sendiri ya dok ya, dan etika profesi ini akan memberikan standar dan nilai dalam melaksanakan kewajiban kita. Next. Secara umum tujuan dari kode etik kedokteran ya mungkin hampir sama dengan kode dari patologi ya dok ya, di mana kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik karena kita mengikuti aturan yang ada ya dok ya. Yang kedua adalah meningkatkan standar profesi dan kepercayaan terhadap profesi kita sebagai dokter. Yang ketiga meningkatkan semangat dokter untuk. Nah, yang selanjutnya adalah kita dapat dukungan dari masyarakat karena dalam praktik hari kita memang pekerjaannya itu terkait dengan kaidah dasar moral yang kita jalankan serta memastikan pelayanan kita sangat efektif ya terhadap masyarakat secara umum. Next. Kita lihat dulu dok prinsip dasar moral ya. Mungkin karena di sini yang mengadakan IAPI, jadi saya bisa memberi contoh ya. Secara umum memang prinsip dasar moral itu ada 4 dok. Ada otonomi, beneficent, non-maleficent, dan justice. Khusus untuk ahli patologi mungkin hanya 3 yang banyak dipakai ya dok ya. Kecuali semuanya ya kecuali yang non-maleficent. Karena non-maleficent itu terkait dengan keadaan gawat darurat. Biasanya kondisinya emergensi di IGD. Kalau tidak ada emergensi ya kita nggak bisa pakai prinsip dasar moral. Jadi apabila seorang dokter dituntut melanggar etika, saya akan lihat dari 4 elemen ini. Saya contohkan misalnya otonomi dok. Kalau untuk praktek seorang patolog itu kita contohkan aja ya dok. Misalnya dokter mengambil sampel untuk FNAB. Nah, FNAB pasien, dokter pasti pakai informed consent. Nah, otonomi itu memunculkan adanya rumusan informed consent. Ada inform dan ada consent dari pasiennya. Artinya ada persetujuan sepihak. Jadi ada kontraktual secara hukum dan inilah yang nanti memiliki kaidah dasar otonomi. Yang kedua yang bisa lagi dipakai untuk ahli patologi adalah prinsip beneficent. Ini saya contohkan. Misalnya ada sejawat di luar ahli patologi yang mengirimkan sampel kepada dokter. Misalnya nih dokter spesialis bedah ya. Dokter spesialis bedah mengirimkan jaringan ya ke dokter untuk dibacakan apakah ini misalnya tumornya ganas atau tidak. Nah, itu beneficent, itu masuk ke situ karena itu berbuat baik untuk kepentingan pasien gitu ya, Dok ya. Yang ketiga yaitu justice. Kalau justice itu biasanya terkait dengan sediaan slide preparat yang dokter bikin ya. Misalnya nih dokter mau mendahulukan siapa yang duluan diperiksa gitu ya dok ya. Atau siapa yang kira-kira rasanya situ emergensi dan itu didahulukan. Nah itu biasanya menganut sistem justice. Jadi kalau dokter memenuhi kaidah dasar bioetika yang ada di elemen ini, itu dokter ya bisa aja dokter nggak dituntut gitu ya untuk pelanggaran etika. Next. Nah, ada beberapa isu etik terkait pemeriksaan patologi anatomi. Mungkin ini sesuai permintaan dari Perhimpunan Cabang Riau. Saya akan memasukkan beberapa contoh ya dok ya yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari terutama dokter spesialis patologi anatomi. Next. Ya, saya akan ambil contoh celetukan maut. Mungkin ini banyak ya dok ya. Celetukan maut ini terkait dengan kode etik kedokteran dan juga terkait dengan kode etik dari profesi patologi anatomi. Ini dari MKEK kita sering ya dok ya kasus itu berawal dari celetukan maut. Jadi celetukan maut didefinisikan sebagai komentar sembrono yang dilontarkan oleh salah satu seseorang atau tenaga kesehatan untuk mengomentari pekerjaan sejawatnya atau orang lain ya dok ya, atau tenaga kesehatan itu bisa dokter, bisa bidan, bisa dokter spesialis ya, atau dokter spesialis patologi anatomi itu bisa aja ya dok ya, untuk menyudutkan dalam artian merendahkan kredibilitas sejawat lainnya. Nah ini pernah ada kasus ya di jurnal MKEK, celetukan beracun atau celetukan maut itu pendiskreditan dokter pada second opinion. Jadi harus hati-hati. Nah, guru saya dulu pernah mengajarkan ya, Prof. Agus Purwadianto,
Beliau mengatakan, ini saya contoh ya dok ya, salah satu contohnya ya harus berhati-hati, bisa aja nih kita sebagai klinisi yang di luar spesialis patologi anatomi ya, menjelek-jelekan bacaan slide dari sejawat kita, padahal kita minta tolong sama SPPA-nya gitu ya dok ya. Saya contohkan, misalnya ada kasus nih operasi ya, durante operasi. Nah, guru saya pernah bilang, frozen section ya atau bedah jaringan pada saat durante operasi itu sebenarnya yang memegang kendali adalah dokter spesialis patologi anatomi dibandingkan klinisinya. Dalam artian nih, si klinisi itu butuh bacaan hasil apakah misalnya kasusnya tiroid ya dok ya, atau karsinoma sel basal yang diambil selama durante operasi. Nah, ini sebenarnya kunci spesialis patologi anatominya yang memegang peranan. Beliau nanti akan menentukan apakah jaringan yang diambil itu ke arah ganas atau jinak, dan ini akan klinisinya untuk melakukan tindakan insisi ya, atau pengambilan jaringan apakah lebih luas atau gimana. Nah, sebenarnya kuncinya spesialis patologi anatomi. Jadi jangan Anda meremehkan, jangan Anda mengatakan dengan celetukan maut ini baca gimana, ini salah, harusnya seperti ini. Dan itu ucapan seperti itu salah satu contohnya celetukan maut yang dilontarkan oleh klinisi lain ya untuk menjatuhkan kredibilitas perawatnya. Dan ini sebaiknya tidak dilontarkan apalagi di depan pasien sendiri. Contoh berikutnya ya dok ya, ini rawan akan tuntutan. Ya, yang kedua contohnya, halo. Ya. Yang kedua contohnya adalah untuk ekspertise ya dok ya. Bisa aja nih celetukan dari sejawat kita, ekspertisenya kok nggak sesuai ya gitu sama klinisnya, apa yang salah gitu ya dok ya. Karena bisa aja beberapa kasus yang kita lihat kalau terkait patologi anatomi nih, ambil jaringan. Misalnya ya dok ya, jaringan itu ukurannya diameternya 5 cm jaringannya misalnya. Nah, klinisi ngambil jaringan atau mungkin salah satu contoh kasusnya itu ya dok ya, karsinoma musinosum mungkin ya dokter Gandhi ya, atau mungkin ya biar saya nggak salah gitu ya dok ya, itu bisa aja ada bagian yang ganas, bisa aja ada bagian yang jinak. Nah, kita sebagai klinisi di luar patologi anatomi yang membutuhkan bantuan tersebut, kita ambil semua jaringan. Tapi gitu ya dok ya, dalam tanda kutip kaidah dasar etika yang tidak boleh kita lakukan adalah memberikan jaringan tersebut atau membandingkan pemeriksaan kepada SPPA yang berbeda. Itu it's not fair gitu ya dok ya. Jadi kalau dokter mungkin ikut seminar ini dan bukan ahli patologi anatomi, mungkin dokter jangan ini dong gitu, karena bisa aja jaringan yang dokter bagi dua itu, yang satu megangnya yang ganas, yang satu megangnya yang jinak gitu ya dok ya, akan memberikan hasil bacaan PA yang berbeda. Nah, itu akan menjadi perdebatan dan akan menjadi dua mata pisau yang nanti bisa membuat kericuhan, dan itu akan sangat berbahaya dan itu bisa menimbulkan tuntutan ketika pasiennya mungkin tidak paham gitu ya dok ya. Jadi mohon ya dok ya, nanti saya akan lihatkan beberapa pasal yang di kode etik kedokteran yang terkait dengan untuk pencegahan hal tersebut ya. Itu mungkin kita harus lebih hati-hati ya, bisa aja. Jadi kalau mau mengomentari ekspertise sejawat kita itu tolong jangan dilontarkan di depan pasiennya. Lontarkanlah atau telepon saja sejawatnya, tegur personally, itu nggak masalah gitu ya dok ya. Ada lagi celetukan maut terkait dengan hasil laboratorium ya, misalnya nih ya kita tidak tahu ya dok ya, aturan dasar tarif pemeriksaan itu bisa aja ditentukan oleh masing-masing perhimpunan. Kalau mungkin BPJS itu udah ada tarifnya di rumah sakit. Nah, bisa aja kita mau mengambil jalan pintas gitu ya dok ya, jadi tidak sesuai, itu nanti harusnya bisa di ini, itu berbahaya juga, bisa jadi bikin keributan sesama teman sejawat, itu bisa aja. Atau ada yang kasusnya itu kenapa sih cek labnya di lab ini gitu ya, harganya kan mahal gitu ya, hasil pemeriksaannya juga nggak sesuai gitu, cek di sini aja harganya lebih murah misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk dari salah satu pelanggaran etika berupa celetukan maut yang bisa terjadi ya dok ya, antar kita sesama klinisi ya dengan spesialis patologi anatomi atau spesialis lain yang terkait dengan pemeriksaan gitu ya dok ya. Oke, mungkin next berikutnya.
di sini saya akan lihatkan ya dok, kita punya 21 pasal kode etik kedokteran. Nah, pasal-pasal tersebut kalau untuk mengacu tadi kasus celetukan maut yang banyak beredar gitu ya dok ya, mungkin tidak hanya spesialis patologi anatomi yang punya, yang lain juga punya ya, urologi, bedah itu pun bisa aja terjadi, dokter umum pun bisa gitu ya. Kita lihat ada beberapa pasal. Nah, kewajiban dari kode etik kedokteran ini dia mengatur hubungan kita dengan sejawat kita, hubungan kita dengan pasien, dan hubungan kita terhadap diri sendiri. Next slide, ada beberapa pasal ya, slide ya yang bisa terkait dengan pelanggaran tersebut. Kalau dokter pernah dengar kasus ya tuntutan pelanggaran etika itu berawal dari celetukan maut, itu pelanggar pasal 10 ya dok ya, di mana seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien dan teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Nah, ini dokter bisa saya kenakan nih di MKEK ya, pelanggaran pasal 10. Kalau pasal 9 sih mungkin ini lebih keteguran yang tadi saya bilang ya dok ya. Lebih baik kalau sejawat kita salah, itu kita tegurnya personally, jangan diomongkan di depan pasien. Hasil ekspertise yang berbeda itu juga kita nggak usah bahas di depan pasien ya. Bukannya saya nyuruh dokter untuk berbohong ya, saya minta dokter untuk tidak komentar, itu berbeda ya dok ya. Jadi kalau bisa dalam prakteknya itu dokter tidak komentar gitu. Kalau mau ya telepon aja, itu ada di pasal kodeki, itu yang pasal 9-nya. Next berikutnya. Ada beberapa pasal lagi, next pasal yang 18 ya kalau nggak salah. Next. Oke, ini kewajiban terhadap dokter terhadap pasien ya, next. Kalau untuk ahli patologi ada kewajiban terhadap spesimen mungkin ya dok ya. Nah ini pasal 18 ya, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Nah seperti itu dok. Jadi kalau saya salah gitu, tegur saja saya gitu ya. Jadi jangan diomongkan ke celetukan maut atau celetukan beracun ke sejawat lain atau ke pasien, itu akan lebih riskan. Karena capek juga dok, kita ngadapin tuntutan ini sebenarnya cuma berawal dari celetukan ya dan pelanggaran etika. Ujung-ujungnya nanti sejawat kita akan dituntut, larinya ke ranah hukum, bisa pidana, bisa perdata gitu ya dok ya. Jadi agak-agak lebih ribet. Next. Berikutnya. Perkara pidana ini udah jelas ya dok ya, pasal-pasalnya ya, semoga nggak terjadi ya. Next. Perdata juga itu biasanya terkait dengan surat izin praktek. Next. Saya hanya di sini mengingatkan ya dok ya. Jadi undang-undang tentang praktik kedokteran ya nomor 29 tahun 2004 itu menyatakan SIP itu wajib 3 tempat dok. Jadi kita nggak boleh lebih. Nah. Coba next ada aturan lagi Permenkes. Next. Ya. Nah, di sini ada Permenkes ya, terbaru dalam artian ini berbicara tentang izin praktek. Nah, dokter harus hati-hati nih ya, apalagi dokter yang memegang tulang punggung nih ya, pemeriksaan jaringan ya, patologi anatomi. Itu kita maksimal 3 SIP dok. Jadi dokter jangan mau kalau misalnya nih dokter dimintain tolong untuk membaca menandatangani hasil ekspertise di mana dokter yang tidak punya SIP-nya di situ tempat prakteknya. Kalau dokter membantu sejawat dokter yang patolog anatomi yang ada di situ untuk membaca ekspertise, it's okay, nggak masalah. Tapi ketika dokter nggak punya SIP, dokter menandatangani hasil ekspertise, itu dokter jatuhnya ke pelanggaran tidak ada SIP. SIP ini nanti bisa jatuhnya ke perdata ya dok ya, jadi dokter bisa dituntut. Dokter harus hati-hati, SIP itu beda dengan surat tugas dok. Jadi kalau ada direktur atau yanmed atau bagian dari rumah sakit menawarkan hanya memberikan surat tugas karena SIP-nya dokter udah 3, dalam tanda kutip ya, saya tidak menyarankan itu ya dok ya, karena surat tugas itu tidak kuat gitu. SIP itu sama dengan SIM dok, jadi ketika ada kasus tuntutan ya malpraktek gitu, dokter dituduh ya atau melakukan pelanggaran, pertanyaan pertama yang muncul adalah dokter punya SIP atau enggak. Kalau dokter enggak punya SIP, kita nggak bisa backup gitu ya. Kalau dokter punya SIP, itu artinya dokter udah lulus, udah anggota ID, udah punya STR, udah lulus KKI ya dari KKI, dari konsil gitu ya, dari kolegium gitu. Jadi kalau dokter nggak punya SIP, jadi kita nggak bisa bantu dok
Jadi saya pun mundur gitu. Kayaknya kalau ada kasus, pertanyaan pertama dari saya, konsultan mediko legal, saya akan bertanya, dokter punya SIP atau enggak? Kalau dokter punya, kita maju. Ya, tapi kalau enggak kita mundur karena enggak bisa di mana-mana pun kita akan salah gitu dok. Jadi jangan mau ya dok ya sembarangan gitu ya nanda tanganin hasil laboratorium sementara dokter enggak punya SIP-nya di sana karena kewajiban moralnya dan kewajiban hukumnya itu ada pada dokter. Jadi jangan mau dijebak. Kalau hanya surat tugas itu enggak boleh ya dok ya. Kalau bisa memang SIP. Tapi kalau hanya membantu sifatnya nih bantu membaca gitu ya. Mungkin pengalaman kita berbeda ya, penglihatan kita ya untuk baca jaringan kita butuh bantuan senior, minta tolong gitu. Tapi tetap yang mendatangani adalah orang yang punya SIP. Nah, SIP ini terkait dengan masalah hukum. Jadi saya masukkan ya dok ya mungkin karena banyak bukan patologi anatomi aja yang lain juga ada. Jadi kalau bicara masalah hukum saya selalu selipkan ini. Karena SIP ini sama seperti SIM dok. SIM-nya gunanya apa? Kalau kita saya pernah ngomong ya sama Prof. Herku, guru saya, SIP itu sama dengan SIM. Jadi untuk apa? Untuk melindungi orang yang di jalan. Jadi sama, SIP untuk melindungi siapa? Melindungi pasien. Jadi bukan kita juga gitu ya dok ya. Jadi di mana dokternya sudah kredibel gitu ya, udah diakui dan dia punya SIP. Nah itulah di situ gunanya ya dok ya. Next berikutnya. Slide. Tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Nah, ini perkara disiplin. Kalau berbicara tentang disiplin, kita ngomongnya masalah keilmuan, Dok. Jadi ini terkait dengan kesalahan misalnya nih, kalau dokter PA-nya dituduh salah gitu ya, yang bisa ngomong salah ya memang dokter PA-nya juga gitu yang tahu. Jadi sehingga disiplin ini biasanya diadili oleh MKDKI dan ini terkait dengan keilmuan. Jadi ketika ada kasus ya dok ya, yang kita harus pilih adalah ini benarkah pelanggaran etika atau ini pelanggaran disiplin murni ya dari keilmuan saja ya. Terus ataukah ini memang larinya ke ranah hukum yaitu pidana atau perdata. Nah, perkara disiplin ini kita lihat aturannya dari konsil. Dia ada 28 pasal. Yang paling trending ya 4 poin ini, Dok, biasanya. Melakukan praktek kedokteran dengan tidak kompeten ya, tidak merujuk pasien itu biasanya ya, atau mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan yang tidak ada kompetensi. Nah, itu biasanya gitu ya, Dok ya. Next berikutnya. Ini perbedaan etika dan hukum ya. Etika mungkin sanksinya teguran ya dok ya. Kalau hukum itu lebih ini dan itu biasanya ke pengadilan gitu ya. Dan harus ada bukti ya. Kalau etik biasanya kita lihat dari pasal-pasal kode etik tadi. Next berikut ya. Yang lebih berbahaya justru pelanggaran etik yang celetukan maut. Itu bisa ke ranah hukum ya dok ya. Nah pentingnya etika dan hukum yang pertama menuntun kita ya tenaga kesehatan untuk mengetahui mana yang baik sekaligus memberikan rasa aman. Yang kedua meningkatkan pemahaman bahwa pekerjaan kita memiliki resiko. Jadi dokter harus hati-hati ya. Yang ketiga dapat lebih berhati-hati ya karena kita tahu itu beresiko. Kita jadi hati-hati dalam melaksanakan tugas. Terus yang keempat adalah kita tahu mengenai hak-hak pasien dan kewajiban dari tenaga kesehatan dan ini diatur oleh di Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Rumah Sakit. Next. Udah ya, mungkin itu saja yang dapat saya share ya berbagi ilmu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syarifah yang sudah memaparkan presentasinya secara komprehensif dan jelas. Jadi intinya kita hindari celetukan maut ya dokter. Ini berlaku untuk semuanya karena bisa menghadapi kasus-kasus hukum yang kita nggak sadar. Baik, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita ke pembicara kedua. Pembicara kedua adalah Dr. Wiwit Ade MBiomed SPPA. Beliau lahir di Pekanbaru dan sampai SD dan sampai SMA di Pekanbaru. S1 beliau selesaikan di Universitas Yarsi, S2 dan spesialis di UI. Saat ini beliau sebagai staf pengajar di FK Unri dan di instalasi PA RSUD Arifin Ahmad. Riwayat organisasi juga cukup panjang, kalau dibacakan mulai dari Sekretaris MPPK, ID Wilayah Riau, pengurus ID Cabang Pekanbaru, dari pengurus
PP IAPI Pusat dan sekarang sebagai Ketua IAPI Cabang Riau. Baik, untuk lebih singkat waktu silakan Dr. Wiwit mempresentasikan waktunya sekitar 25 menit. Silakan dokter. Terima kasih Dr. Gandhi. Apakah suara saya jelas? Jelas ya. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya topik saya hari ini adalah mengenai bagaimana FNAB itu dan bagaimana caranya dan topik ini sebenarnya sudah biasa, sudah dilakukan sehari-hari oleh teman sejawat ataupun teman sejawat baik profesi PA maupun profesi atau spesialis yang lain, sehingga ini sebagai refreshing saja, dan saya izin kepada guru saya selama saya pendidikan dulu untuk men-share topik ini, berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini benar adanya, dan bila ada yang harus dilengkapi nanti Dr. Lisna, guru saya, akan senang hati dapat bisa menambahkannya ya dokter. Nah, next. Nah, sebelum saya mulai presentasi saya lihat pendaftaran pada webinar hari ini hampir 900 yang mendaftar, dan mungkin sudah pernah ke Riau atau yang belum pernah. Nah, ini salah satu saya berikan gambar landmarknya Riau, yaitu kalau misalnya datang ke Pekanbaru, nah kita akan sampai di Tugu Zapin ini. Biasa sering ada foto-foto di sini, dan merupakan ini tari Zapin, patung sepasang manusia bujang dan dara yang sedang menari dengan indah, dan biasanya juga ada lagu-lagu yang diirama Zapin. Nah, kalau di sini ke Riau pasti akan bisa, nggak jauh dari bandaranya, pasti bisa melihat Tugu Zapin sebagai landmark dari Riau. Nah, nanti pada presentasi hari ini saya akan men-share tentang apa itu FNAB, dan di sini kita sudah sebutkan dan tujuannya bagaimana FNAB itu mulai dikenal, kelebihannya dan batasannya, kontraindikasi dan komplikasi. Kemudian kalau kita mulai melakukan FNAB, tentu kita melengkapi bahan-bahan atau alat-alat yang harus dilengkapi untuk menyiapkan FNAB. Kemudian kita juga persiapkan pasiennya. Di sini juga akan di-share tentang bagaimana teknik venidal aspirasi FNA, kemudian bagaimana menghandle sampel-sampel FNA tersebut, dan apa saja hasil yang didapat dari FNA tersebut. Next. Nah, ini sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa untuk diagnosis patologi itu tidak bisa berdiri sendiri. Tentu sebelumnya mungkin teman-teman sejawat lainnya juga pertama kali mendapat form permintaan untuk FNA, tentu kita lihat riwayatnya, diagnosa klinisnya, kemudian laki apa perempuan itu juga, dan lokasi di mana yang akan kita FNA. Jadi kita lihat lokasinya supaya benar-benar lokasi tersebut yang akan kita lakukan FNAB. Kemudian kalau sudah kita dapat ditujukan lokasi mana yang diminta oleh klinis, kita melakukan pemeriksaan. Tidak hanya pemeriksaan status lokalisnya, tentu juga kita lakukan pemeriksaan sedapat mungkin, kita tahu tanda-tanda vitalnya, juga memenuhi syarat untuk dilakukan FNA. Dan apabila ada pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya pada tiroid kita dapatkan sudah ada pemeriksaan profil tiroidnya, tentu itu menjadi bantuan bagi kita untuk kita menjadi benar ini bisa kita lakukan atau tidak gitu ya, atau kontraindikasinya.
Kemudian kita lakukan biopsi dan mungkin teknik-teknik lain selain biopsi tersebut juga kita harus tampilkan ada imagingnya, kita dapat ya, kita lihat ada imaging dan sebagainya, itu juga merupakan data-data klinis yang representatif yang dapat membantu kita sehingga kita bisa melakukan FNA dengan baik dan tentu hasilnya juga akan benar untuk menunjang diagnosa. Walaupun kita tahu FNA ini, pemeriksaan sitologi ini tidak gold standar diagnostik, tapi minimal kita dapat pendekatan terhadap kelainan pada pasien tersebut. Next. Nah ini saya hanya sekedar share, tentu tahu biopsi itu ada yang bedah dan tidak bedah, kemudian tidak bedah ada soft tissue, tube bone, ya selalu kita adakan untuk ada surgical, kita mendapatkan sediaan berupa tisu atau jaringan, kemudian ada yang tidak bedah. Nah non bedah itu adalah aspirasi atau setologi bisa eksploratif atau bisa MNC. Next. Next. Nah ini kita, karena kita ranahnya adalah untuk FNA, tentu kita bicara tentang sitologi ya. Nah sitologi itu nanti adalah kita akan memeriksa sel-sel di bawah mikroskop. Sel-sel yang kita dapat dari pasien yang kita FNAB atau pemeriksaan lain. Nah di sini kita sel-sel itu bisa dari FNA tersebut, bisa dari cairan pleuranya, dari bronkusnya, atau dari cairan asites, cairan peritoneum, atau cairan kista, bisa urin dan segala macam selnya yang akan diperiksa. Ini adalah ruang lingkup dari sitologi. Dan pemeriksaan ini juga bisa kita temukan, ya tadi saya sebutkan bisa di bagian cairan-cairan, di peritoneum dan sebagainya, atau di organ-organ yang superficial seperti organ ginjal getah bening, tiroid, payudara, atau kita memeriksa atau melihat kelainan di organ-organ dalam. Misalnya di liver dan segala macam, ginjal, nah itu juga tentu atas bantuan dari imaging ya. Kemudian semua itu tentu penting, yang sangat penting adalah mengkonfirmasi apakah ada keganasan atau tidak. Karena ini penting sekali secara klinis, karena kalau misalnya terjadi keganasan tentu ada terapi selanjutnya yang sesuai. Apakah bisa langsung diterapi, apa bisa nanti dilakukan surgical atau operasi. Dan yang sering kita temukan atau dilakukan selain pemeriksaan dari cairan, juga kita yang paling banyak dilakukan sekarang adalah pemeriksaan biopsi jarum halus, itu venila aspiration, di mana kita dari dokter PA mendapat rujukan atau konsul dari teman-teman sejawat yang lain. Nah, pada saat ini sering sekali kami menerima FNA dan ini sangat bagus sekali untuk pasien karena kita tahu walaupun tidak gold standar tapi diagnosis yang presisi tentu treatmentnya akan presisi juga dan ini akan sangat bermanfaat bagi pasien dan tentu instansi kesehatan. Selanjutnya. Next. Nah, ini FNA. Apa sih FNA itu? Tentu sebagian sudah tahu. Nah, sebagian kita refresh lagi bahwa dia adalah metode yang sangat sederhana, di mana memasukkan jarum halus, tidak jarum yang besar, tapi jarum yang halus ke mesh atau lesi, bisa berupa lesi yang kistik, atau lesi yang padat. Nah itu kita akan menentukan apakah dia kistik atau padat, tentu kita baru tahu dari nanti hasil dari FNA tersebut. Nah, biasanya digunakan misalnya pada payudara, ada lesi di payudara, sekarang langsung dirujuk ke PA untuk dilihat apakah kelainannya, apakah itu neoplasm atau tidak, atau yang tidaknya misalnya ada infeksi atau hormonal segala macam. Dia juga kita biopsi di benjolan yang sering sekarang kami temukan adalah benjolan yang di sekitar head and neck yang dikonsulkan kepada kami. Kadang klinis juga menyertakan imagingnya dan itu sangat membantu sekali.
Setelah yang diambil tentu sel itu setelah di FNA kemudian tentu diperiksa. Bagi yang punya laboratorium, dokter PA yang punya laboratorium atau laboratorium di rumah sakit tentu langsung bisa mengerjakannya. Tapi yang tidak punya laboratorium PA atau dokter non PA yang mengerjakannya, tentu sampel tersebut akan dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk dianalisis. Begitu. Next. Maaf agak delay ya. Nah, ini apa sih sebenarnya tujuan dari FNA itu sendiri? Kadang orang nyebutnya ya, ada yang bilang bajah, oke, terus jarum halus juga ya. Nah, apa sih yang ininya? Tujuan kita memeriksanya, kita ingin mengetahui apa sih lesi, apakah penyebab dari sehingga timbulnya lesi tersebut atau timbulnya keadaan yang harus kita FNA. FNA sendiri pada hakikatnya itu bukan screening tes ya, prosedur bukan screening seperti halnya misalnya papsir segala macam, tapi dia membedakan apakah ini tumor atau non tumor. Nah, kalau dia tumor, apakah tumor ini tumor ganas atau yang malignan? Nah, kalau malignan, apakah malignan primer dari mes atau benjolan tersebut, tumor tersebut, atau dari primer yang lain atau organ lain yang jalan-jalan ya, yang meta ke ini misalnya kelenjar getah bening misalnya gitu. Atau kalau misalnya tidak tumor, apakah itu yang benign itu apakah infeksi atau lesi-lesi lain yang harus kita lakukan pendekatan diagnosis yang data ini bisa bermanfaat untuk klinis yang mengirimnya. Oke. Selain itu kalau misalnya ternyata dia adalah tumor, baik tumor jinak atau tumor ganas, itu sebagian besar FNA bisa mendiagnosanya. Misalnya pada tiroid ini, apakah itu lesinya malignan seperti papiler, masih bisa kita diagnosa dari gambaran intinya. Mungkin pada bagian lain, pada diagnosa lain mungkin kita susah mendapatkannya karena tidak ada syaratnya ada invasi vaskuler atau invasi kapsuler. Nah, di situ ada keterbatasannya. Ya, next. Next. Maaf, delay. Nggak pesawat aja delay. Ini jaringan sekarang 467 yang sudah masuk ya, informasikan. Yang sudah mendaftar 900-an peserta. Kemudian bagaimanakah FNA ini mulai bisa dikenal? Nah, dari awalnya adalah dari mungkin belum terlalu kelihatan, itu awalnya dari di bangsa Arab ya, dari orang Arab yang memperkenalkan pertama kali adanya FNA ini, tapi dia gunanya untuk terapi. Yang pertama dia untuk terapi, kemudian dilakukan jarum halus. Kemudian terus-terusan seiring dengan waktu, FNA ini banyak sekali dilakukan, ya, sampai ada yang sampai kepada tiroid, ada limfoma maligna, di kelenjar getah bening dan sebagainya, sehingga sudah dikenal luas dan digunakan di seluruh penjuru dunia. Nah, di RSUD Arifin Ahmad, kita tahun 2001 sudah melakukan FNA ini, alhamdulillah. Dan saya dapat kabar di RCM dari tahun 1989 gitu, sudah mulai melakukan FNA ini. Dan teknik ini sudah merupakan familiar untuk dokter-dokter PA untuk menegakkan atau pendekatan diagnosa sebelum dilakukan apakah lesi ini harus dioperasi atau tidak. Next. Nah,
tentu kenapa sering dilakukan, kenapa disukai FNA ini, tentu ada positifnya, keuntungannya yaitu dia sangat teknik yang simpel ya, tentu simpel dan dapat dilakukan di bagian-bagian yang dirasa harus di FNA, kemudian untuk diagnosa juga cepat, sehingga tidak tingkat stres pada yang di FNA dibanding yang di operasi tentu berbeda. Di FNA tingkat stres pasien tentu lebih rendah. Walaupun kadang-kadang juga ada yang takut, ada yang stres, tapi dibanding operasi tentu untuk FNA mereka tingkat kecemasannya lebih rendah. Dan cepat sekali pemeriksaannya, setelah diambil mungkin dalam waktu kurang lebih 5 menit, kemudian kita lakukan pulasan, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Jadi tidak membutuhkan waktu berhari-hari untuk menegakkan diagnosa. Selain itu juga bila rasanya pembiayaannya ya, apalagi sekarang udah BPJS ya FNA, tapi secara harga untuk pemeriksaan ini tentu tidak semahal kalau jaringan atau lesi tersebut harus dioperasi. Pada beberapa tumor mempunyai angka diagnostik yang akurat. Kita bisa tahu mungkin pengalaman, misalnya seperti di saliva kita bisa lihat adenoma pleomorfik kalau misalnya melakukan FNAB dengan benar. Kemudian pemeriksaan payudara juga kita bisa mendapatkan kelainan baik itu keganasan ataupun misalnya kita temukan suatu fibrokistik ya, kita temukan misalnya makrofagnya gitu sebagainya. Jadi kita bisa melihat apakah itu satu kelainannya benign atau malignan. Dan juga kalau misalnya ternyata sediaan itu perlu dibutuhkan, misalnya untuk pemeriksaan lain kita ambil sampelnya, bisa misalnya apakah itu kita lihat karena penyebabnya TBC misalnya. Kita bisa lanjutkan sampel yang kita ambil dari FNA bisa digunakan untuk pemeriksaan selanjutnya. Bisa misalnya kita gunakan untuk perlu sitogenetik juga kita bisa ambil sel-selnya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan lain misalnya itu PCR juga mungkin kita bisa dapat dari sampel FNA yang kita ambil. Dan juga karena jarumnya halus, itu kerusakan jaringan di sekitarnya juga akan minimal sekali. Dan rasanya juga akan kadang-kadang nggak berasa, pasiennya merasa kok udah gitu. Karena pengerjaan jarum yang halus sehingga tidak akan menyebabkan rasa sakit kepada pasien. Dan yang paling penting di sini kita tidak membutuhkan anestesi ya. Cuma mungkin pengalaman kami kalau FNA itu di tulang kita menggunakan spray untuk menahan, mengurangi rasa sakit. Itu kita gunakan di sini kalau misalnya FNA itu kami lakukan di bone. Next. Nah, karena kita ambil selnya tentu ada keterbatasannya. Nah, kita tidak kadang-kadang kalau misalnya lesinya berupa kistik, kita hanya dapatkan sel yang sedikit, kadang bercampur darah. Kita yang bagusnya adalah berbentuk krim, jadi banyak selnya. Tapi kadang-kadang kita tidak mendapatkan hal itu, dan kita tidak mendapatkan struktur dari jaringan. Nah, dia kan hanya seluler, jadi kita tidak mendapatkan struktur dari aspek jaringan yang akan bisa membantu kita untuk menegakkan diagnosa. Kemudian yang pasti kita tidak mendapatkan invasi kapsular yang tidak bisa kita lihat di situ, sehingga itu keterbatasannya. Dan kadang-kadang susah sekali menentukan itu adalah, tentu kita susah menentukan adalah invasif atau in situ. Mungkin saya pribadi susah sekali untuk menentukan apakah ini adalah karsinoma invasif atau in situ, karena tentu ada tanda-tanda invasif yang sangat karakteristik yang sehingga kita bisa hanya bisa kita lihat di jaringan.
dan susah kita lihatin di pemeriksaan sitologi. Next. Nah, kontraindikasi biasanya sih selama ini kami tidak mendapatkan pasien-pasien yang kami batalkan untuk pemeriksaan FNA karena tidak adanya kontraindikasi absolut. Tapi kalau misalnya ada pasien riwayat dari klinis selalu menyertakan riwayatnya hanya bleeding, tentu setelah antisipasi sebelum pemeriksaan FNA itu kita lakukan. Dan untuk yang tumor-tumor yang sangat vaskular, tentu kita akan merasakan, akan diraba ya, tentu akan merasakan perutnya. Dan itu kita biasanya minta dampingi oleh dokter radiologi dengan USG atau imaging. Next. Nah, komplikasi, walaupun komplikasi itu sangat jarang, kami juga alhamdulillah tidak menemukan komplikasi selama kami menerima pasien di sini, tapi tentu ada juga komplikasinya ya. Misalnya terasa sakit, mungkin itu kita kasih alkohol ya, terasa nyeri ya. Kemudian jarang sekali ada infeksi di tempat kita kita tusukkan jarum, dan kadang-kadang kita mungkin ada teman-teman menemukan adanya hematom atau adanya bleeding minimal pada pasien-pasien di FNA. Next. Nah, apa saja yang harus kita lakukan, apa siapkan, yang kita pikirkan untuk bila kita akan melakukan FNA ini. Nah, tentu kita siapkan alat-alatnya, dan kita pendekatan dengan pasiennya, tentu ya. Nanti seperti Dokter Syarifah tadi, kita harus ada informed consent, persetujuan dari pasien, sehingga kita bekerja dapat dengan aman. Kemudian bagaimana men-sampling dari sediaan tersebut. Next. Nah, ini yang minimal yang bisa disediakan bila kita akan melakukan FNA, yaitu walaupun kadang ada jarum 21 disebutkan 27, tapi kami sebutin menggunakan jarum 25 untuk FNA ini. Kemudian kita menggunakan siring 10 ml, tapi ada yang 20 kalau mungkin dia merasa ini kista sehingga banyak yang di ini. Nah, biasanya 10 ml yang kami gunakan. Alkohol swab bisa pakai splatter band-aid, glove, tentu sekarang ya apalagi zaman COVID ini kami APD tentu akan lengkap dengan hazmat, Google, masker, kemudian face shield, itu kami gunakan sebelum kami meng-FNA pasien. Kemudian kita slide, tentu slide yang kering, kita sukai slide yang ujungnya kabur, biar bisa ditulis. Kemudian yang di wet fixasi kita gunakan alkohol, etanol 95%. Kemudian untuk pemulasan, dan terakhir kita gunakan mikroskop untuk melihat sel-sel yang telah kita dapatkan. Next. Nah, harus cepat ya. Nah, ini adalah preparation of the patient. Apa aja yang perlu saya akan cepetin. Apa aja yang perlu kita iniin ke pasien, tentu tadi informed consent, terus kita ngomong sama pasien, ya, apa saja yang akan terjadi kalau dia dibiopsi, kemudian apa saja yang terjadi setelah dibiopsi ini, dan kita selalu mendengarkan keluhan pasien tersebut, dan selalu kita selama FNA dilakukan, kita ngobrol sama pasien supaya selain dia mengurangi stresnya, juga dia akan tahu apa saja keluhannya yang dia rasa selama FNA itu dilakukan. Next. Ini ya yang harus kita lakukan, bisa dibaca di sini. Ada form yang harus diisi juga. Kemudian
Biasanya pasiennya kalau kita menghadap pasien kita siapkan pasiennya kami kalau kami melakukannya adalah pasien dalam keadaan tidur dan biasanya kita usahakan ada di kanan pasien, usahakan kalau misalnya bisa. Tapi kadang-kadang kita juga tidak kita posisikan di kontralateral pasien supaya kita mudah mengambil FNE. Next. Nah, ini adalah lakukannya palpasi, kemudian baru kita aspirasi. Setelah aspirasi sediaannya dapat, kita semir, kemudian baru kita lihat di mikroskop. Next. Dan ini adalah tahapan-tahapan yang memang biasa kita lakukan. Next. Nah, sewaktu kita mengambil, setelah kita dapat selnya atau bahan aspiratnya, kita taruhkan di dalam, kita taruhkan di atas slide yang kering, kemudian baru kita nanti bisa kita serahkan kepada laboratorium atau kita sendiri mengerjakan bersama teknisi supaya hasilnya bisa lebih cepat. Nah, ini kita lihat samplingnya bagaimana. Next. Nah, ini kita masukkan jarum sampai ke lesi. Kalau lesinya bisa agak besar, jadi kita bisa masukkan, jarumnya kita maju mundur. Tapi kita harus ukur kedalaman dari lesi tersebut supaya jangan jarum menembus sampai masuk setelah lesi. Jadi kita tidak mendapatkan sampel yang kita inginkan. Nah, kita gerak-gerakkan jarumnya. Next. Nah, kalau misalnya jarum ininya kecil, lesinya kecil ya seperti lesi yang di atas ada gambarnya, kita dorong dulu lesi tersebut sampai dia mentok. Nah, sampai mentok baru kita fiksasi menggunakan jari-jari kita fiksasi sampai kita bisa diupayakan jari kita bisa taruh di bawahnya kalau lesinya hanya kecil ya. Nah, dari situ baru kita fiksasi dan baru kita masukkan jarum di antara jari kita sampai menyentuh lesi tersebut. Nah, ini sangat gampang sekali. Yang penting lesi tersebut kita fiksasi, jangan sampai apalagi di mobile seperti KGB itu suka mobile ya. Itu kita fiksasi supaya jangan dia lari-lari. Itulah kuncinya. Next. Nah, kemudian ini kalau besar sih gampang ya, kita bisa fiksasi, kita bisa ini perkirakan jarum kita masuk di mana, kemudian kita mulai melakukan aspirasi dengan menaik turunkan dari jarum yang masuk ke dalam lesi tersebut. Dan hati-hati bahwa kita harus lihat bahwa tangan juga kita harus lihat jari kita supaya tidak menyentuh jarum, tidak terkena jarum maksud saya. Next. Nah, ini adalah dua tekniknya adalah dengan aspirasi tanpa aspirasi dan ini sering banyak digunakan teknik ini bisa yang pada yang besar kita pada yang dengan aspirasi mungkin menggunakan siring tapi dengan tanpa aspirasi kita tidak menggunakan siring hanya jarum saja. Next. Mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini dengan aspirasi. Yang penting ada tekanan negatif, yaitu setelah kita masukkan jarum, kita memberikan tekanan negatif, kita tarik supaya terdapat tekanan negatif. Kemudian setelah ada tekanan negatif, kita naik turunkan jarum supaya jaringan di sekitarnya akan lepas, sel-selnya akan lepas, akan menempel di dalam jarum tersebut. Nah, setelah itu baru setelah kita ambil, kita keluarkan, kemudian jarum kita lepas, kemudian kita masukkan lagi, kita tarik lagi penutup siring, dan kemudian baru kita dorong sampel ke slide untuk bisa hati-hati dalam hal ini kita jangan sampai muncrat ya pas lagi minumnya, akan pelan-pelan dengan bevel dari jarum diletakkan pada bagian bawah. Next. Tadi dengan aspirasi, sekarang tanpa aspirasi dikenalkan oleh Zadella tahun 1987 dan teknik ini banyak juga digunakan oleh sejawat-sejawat juga dan guru-guru saya juga. Jadi dimasukkan jarumnya
kemudian dimasukkan jarum, dan kalau untuk mengubah arah jarum direction itu tanpa melepas jarum keluar dari kulit, jadi atau dari lesinya. Jadi kita tetap ke kiri ke kanan tapi jarum nggak lepas, jadi tidak ditusuk 2 kali, sekali saja. Kemudian baru kita lepaskan jarumnya, boleh kita bantu dengan siring untuk mendorongnya. Nah kalau ternyata ada di tipsnya itu ada susah kita mengeluarkannya, kita bisa menggunakan seperti gambar di bawah, menggunakan jarum lain untuk membantu disap dulu atau ditarik dulu, kita sedot, kemudian baru kita keluarkan, kita tempel di slide. Next. Nah ini sama tadi ya, kalau kita punya jarum mau di kiri ke kanan, goyang ke kanan, goyang ke kiri, tapi yang pasti kuncinya adalah tidak menarik keluar jarum. Jadi tetap jarum itu ada di dalam, ya mau di kiri ke kanan. Oke, lanjut. Nah kalau kadang-kadang kita nggak dapat selnya nih, gitu ya. Kenapa ya? Nah hal-hal ini adalah menyebabkan sel-sel yang kita dapat itu tidak memuaskan kita. Bisa jadi karena pas nusuk tidak tepat pada lesinya. Jadi ke samping kiri, ke samping kanan. Jadi tidak pada lesinya, atau kena lesinya besar, atau lesi yang lain yang di situ lesinya kistik dan ada degeneratif di dalamnya. Sehingga yang kita dapat adalah cairan yang banyak, sehingga kita tidak mendapat selnya sedikit sekali yang kita dapatkan. Atau kita tusuk ternyata pada bagian yang tidak ganas. Padahal kita akan mencari bagian yang ganasnya. Itu yang kita harus hati-hati sekali, tidak tepat penusukannya sehingga kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Atau kita tusuk pada jaringan yang fibrotik, di mana sel-selnya sangat padat dan susah lepasnya, sehingga kita tidak mendapatkan sel yang kita harapkan. Next. Nah ini kalau kita yang harus diperhatikan, bila kita dapat sampel, kita harus cepat. Kalau misalnya dia perlu verifikasi dengan alkohol, kita langsung masukkan, jangan lama-lama, jangan tunda-tunda, karena nanti akan menjadi dry fixasi ya, bukan karena masing-masing fixasi itu tentu pewarnaannya tentu akan berbeda. Nah kalau kadang-kadang ada sebagian teman mempercepat dengan melakukan dipakein hair dryer supaya cepat, atau kipas angin supaya tidak terjadi. Kalau misalnya kelamaan tentu akan tadi perubahan pada sel tersebut kalau tidak dimasukin fiksasi. Dan yang penting labeling ya, pada sejawat ada beberapa sejawat dia setelah mengerjakan baru di labeling. Jadi dia nulis dulu pakai pensil di tempat di ujung dari gelas objek itu, kemudian setelah selesai baru di labeling, karena kadang-kadang pas lagi pewarnaan ada yang merasa kertasnya jadi bisa sedikit mengganggu. Kemudian baru kita kirimkan ke laboratorium dengan data yang komplit. Next. Nah ini cara teknik smear, mungkin kita semua sudah bisa melakukan ya, teknik smear yang dilakukan supaya mendapatkan smear yang baik ya, smear yang karena tidak bertumpuk pada satu tempat, tapi merata di sepanjang dari gelas objek. Next. Nah ini kenapa penting sekali fiksasi tersebut, karena masing-masing fiksasi itu nanti diruntun pelasannya ya, seperti kalau misalnya fiksasinya kering atau dibiar berangin-angin di suhu kamar, nanti akan diwarnai oleh MGG. Sedangkan kalau fiksasi dengan yang biasa dengan alkohol, kita lakukan itu pulasan Papa Nicolo. Ya, next. Maaf, 2 menit lagi dokter. Ya, terima kasih. Nah ini yang saya hanya mencontohkan mana yang bagus, yang sebelah kiri itu bagus sekali sel-selnya tersebar, sedangkan yang sebelah kanan itu sel-selnya menumpuk secuplok di situ, dan kadang-kadang kalau kita nggak dapat hasil yang bisa ngelihat, kita jadi frustasi sendiri ya, maka itu kita harus membuat smearnya yang bagus. Oke, terus lanjutkan. Nah ini hanya membedakan kalau wet fiksasi apa atau kenapa. Jadi kalau pada fiksasi basah itu mencerminkan dari seperti sel-sel pada jaringan. Sedangkan fiksasi kering itu seperti kita masak telur coplok. Jadi telurnya akan menjadi lebih besar karena dia merata gitu ya. Sedangkan pada yang wet fiksasi dia lebih bulat
seperti kita merebus, bandingkan telur rebus sama telur ceplok ya, jadi bulatnya lebih pada telur rebus, itulah untuk yang pada gambaran dengan sel yang dengan visasi basah. Lanjutkan. Nah ini ya, kita bisa lihat bahwa beda banget kalau dengan dry dan sedangkan pada yang wet visasi juga akan beda, sel-selnya lebih 3 dimensi, lebih mirip dengan sel-sel pada jaringan. Next. Ya, saya cepat karena waktunya tinggal berapa menit. Nah ini gambarannya, tentu kalau melihat artefak yang di kanan kita frustasi untuk menilainya, frustasi banget. Nah apaan sih nih gitu ya. Jadi kita harapkan yang sebelah kiri itu sel-selnya cantik-cantik sehingga mata kita juga enggak sakit atau bingung untuk mendiagnosanya ya. Jadi kita harapkan adalah sel-sel yang bagus dan tidak menyebabkan kita ragu untuk mendiagnosa. Lanjut. Nah, agak lambat. Nah ini delay. Terus ini juga kita bisa lihat yang kiri lebih enak mendiagnosanya mungkin teman-teman, dan yang kanan lagi kabur-kabur. Jadi akan menyebabkan kita juga apakah kita ulang lagi, apakah gimana, kita mesti ada effort yang lebih banyak untuk bisa mendiagnosa suatu dengan bahan sitologi ini. Nah ini ulasannya masing-masing bisa kita lihat pada pap kita bisa melihat kalau misalnya sel-sel yang berkeratin dia akan berwarna merah dan cantik sekali, bisa kita diagnosa. Nah kalau misalnya pada MGG kita lebih melihat sel-selnya biasa digunakan pada smear darah ya, juga kita pada MGG kita juga bisa melihat sel-sel ganasnya dengan tekstur dari inti maupun dari sitoplasma. Next. Nah ini yang penting setelah kita melakukan semua FNA ini, yang penting bagaimana kita melaporkannya. Nanti mungkin khusus dari tiroid nanti akan Dr. Lisna akan menerangkan lebih detail, dan biasanya kita pada yang FNA ini kita biasanya apakah selnya ternyata tidak representatif, kemudian apakah itu adalah benign lesi yang jinak, atau dia hanya kita bisa mendiagnosa sampai atipik, atau kita curiga ganas, atau memang sel-sel tersebut adalah sel ganas gitu. Senang sekali kalau kita bisa melihat itu sel jinak atau ganas, jadi kita selesai gitu. Tapi pada kasus kita agak menjadi ragu bila kita tidak mendapatkan kriteria ganas yang jelas. Next. Nah, kalau kita melakukan FNA aspirasi biopsi itu sangat penting adalah sampel itu memang sampel yang berasal dari lesi yang akan kita investigasi, kemudian selnya dapat banyak, kadang-kadang sel itu bercampur darah sehingga selnya sedikit, sel bercampur kistik jadi sedikit dapat jaringan selnya. Kemudian sampel itu memang benar-benar kita smear menjadi smear yang bagus yang bisa diwarnai nanti, dan kemudian kadang-kadang kita perlu data-data seperti laboratorium, ya, imaging, sehingga kita dengan kelengkapan data itu kita menjadi lebih pede untuk mendiagnosa dari sampel yang berasal dari FNA. Oke. Next. Nah ini yang penting kita kalau mengirim dokumentasi penting ya sebagai ini juga untuk save kita sendiri bahwa kapan kita melakukannya, siapa dokter klinisnya, siapa yang pendamping kita, karena zaman di era pandemi COVID ini tentu kita harus dapat bantuan dari pendamping pas lagi FNA supaya kita cepat melakukannya dan tidak berlama-lama kontak dengan pasien. Next. Sampai pada kesimpulan bahwa FNA ini walaupun tidak gold standar diagnosis, tapi pada kasus-kasus tertentu dia sangat akurat untuk bisa membedakan benign atau malignant lesion. Kemudian kadang-kadang juga kita ada keterbatasannya karena kita tidak mendapatkan struktur jaringan yang merupakan ciri dari kelainan tersebut, dan kalau mendapatkan aspirat dari lesi yang kistik, kadang kita juga mendapatkan sel-sel yang sedikit sehingga
kita sulit mendiagnosa, apalagi kalau ternyata ada infeksi juga, ada infeksi sekunder di situ. Karena sel-sel akan berubah menjadi sel reaktif dan sebagainya. Oke. Akhirnya begitulah presentasi saya. Nah, terakhir ini adalah kalau yang udah pernah ke sini, saya rasa guru-guru saya sudah pernah juga ke sini, ke Istana Siak namanya ya Dok, yang semuanya ini sangat landmark juga dari Riau. Jadi kalau nggak ke Riau harus ke sini kira-kira dari 1,5 jam sampai 2 jam dari ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru. Jadi situ banyak yang selfie memang di sana. Saya sudahi materi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wibit atas pemaparannya yang komprehensif dan cukup jelas. Jadi kita sudah mengetahui kalau FNA itu ya mudah-mudahan bisa merefresh keilmuan kita sebagai patolog dan juga bisa menambah ilmu buat sejawat-sejawat lainnya.